Musim panas tahun 1941 menjadi puncak kejayaan mesin perang Jerman. Saat itu, angkatan darat mereka bergerak cepat membelah dataran Eropa dan melumat siapa saja yang menghalangi jalan. Tank-tank Panzer kebanggaan Wehrmacht melaju kencang, menaklukkan kota demi kota dengan presisi yang menakutkan. Jenderal Heinz Guderian, sang arsitek perang kilat, menatap peta dengan penuh percaya diri. Rute menuju Moskow terbuka lebar. Kemenangan absolut terasa sudah di depan mata. Di tengah momentum besar itu, sebuah kejutan menanti di garis depan. Laporan-laporan panik mulai masuk dari para komandan lapangan. Pasukan Jerman menabrak tembok keras di perbatasan Soviet. Mereka bertemu dengan monster besi tak dikenal yang muncul tiba-tiba dari balik kabut. Situasi di lapangan berubah kacau. Saat meriam anti-tank standar Jerman memuntahkan api, peluru-peluru itu hanya menghantam baja musuh, memercikkan bunga api, dan terpental liar ke udara. Baja tank asing itu tetap utuh. Mesin itu terus meraung maju, melindas posisi pertahanan Jerman tanpa ampun. Para prajurit Panzer yang terbiasa menjadi predator mendadak merasakan posisi yang terbalik. Mereka kini menjadi mangsa. Senjata andalan mereka terasa tumpul di hadapan raksasa baru ini. Sosok itu adalah T-34. Tank ini hadir sebagai mimpi buruk strategis bagi Jerman. Ia lahir dari pabrik-pabrik Soviet dengan desain yang brutal dan pragmatis. T-34 mendefinisikan ulang cara kerja pertempuran lapis baja. Ia membuktikan bahwa kemenangan seringkali milik mereka yang paling tangguh dan paling sederhana, bukan yang paling rumit. Dalam video ini, kita akan membedah anatomi sang legenda Soviet ini. Kita akan melihat bagaimana desain bajanya memanipulasi fisika, bagaimana mesin dieselnya menaklukkan musim dingin yang beku, dan bagaimana traktor bersenjata ini akhirnya mengubur ambisi Nazi di front timur. Selamat datang di Bedah Sejarah T-34. Mari kita bedah apa yang sebenarnya ada di balik kulit baja ini. Kita perlu melihat T-34 bukan sekadar sebagai kendaraan tempur, melainkan sebagai sebuah solusi teknik yang brilian. Ada 3 elemen kunci yang membuat mesin ini begitu superior di atas kertas maupun di lapangan. Pertama, kita bicara soal proteksi. Inovasi paling mencolok dari T-34 terletak pada bentuk geometrinya. Insinyur Soviet menerapkan prinsip slope armor atau lapisan baja miring. Perhatikan bagian depan tank ini. Plat bajanya dipasang dengan kemiringan ekstrim 60 derajat. Keputusan desain ini melipat gandakan kekuatan pertahanan secara drastis. Secara fisik, ketebalan baja aslinya hanya 45 mm. Namun, sudut kemiringan itu memaksa proyektil musuh yang datang lurus untuk menembus besi setebal kira-kira 90 mm. Selain menambah ketebalan efektif, sudut ini juga menciptakan peluang pantulan. Peluru yang menghantam permukaan miring seringkali tergelincir ke atas atau pecah berkeping-keping. Dengan cara ini, T-34 mendapatkan perlindungan setara tank berat tanpa harus membebani mesin dengan bobot baja yang berlebihan. Elemen kedua adalah kaki-kakinya. Mobilitas T-34 bersandar pada sistem suspensi bernama Christie. Lihat roda-roda jalan yang besar itu. Setiap roda memiliki pegas koil independen yang tersembunyi di dalam badan tank. Sistem ini memungkinkan setiap roda bergerak naik turun secara bebas mengikuti kontur tanah. Hasilnya, tank ini bisa melaju kencang melintasi jalanan rusak atau ladang terbuka sambil menjaga kestabilan meriam. Keunggulan suspensi ini berpadu sempurna dengan tapak rantai yang sangat lebar. Rantai lebar ini mendistribusikan berat tank secara merata ke permukaan tanah yang luas. Tekanan terhadap tanah menjadi sangat rendah. T-34 seolah mengapung di atas lumpur dalam dan tumpukan salju tebal. Di saat tank-tank musuh dengan rantai sempit terjebak tak berdaya di medan lumpur Rusia, T-34 tetap melaju bebas dan terus bermanuver. Terakhir, kita lihat jantung pacunya. T-34 ditenagai oleh mesin legendaris V2. Ini adalah mesin diesel 12 silinder dengan blok aluminium yang ringkas. Pilihan menggunakan bahan bakar solar memberikan keuntungan ganda. Pertama, solar memberikan jarak tempuh operasional yang jauh lebih panjang, memungkinkan pasukan Soviet melakukan manuver jarak jauh tanpa henti. Kedua, solar jauh lebih aman. Bahan bakar ini memiliki titik nyala tinggi dan sulit terbakar ketika terkena percikan api. Resiko ledakan mesin saat pertempuran menjadi jauh lebih kecil. Kombinasi 3 hal ini, geometri baja yang memantulkan peluru, kaki-kaki yang lincah di segala medan, dan mesin diesel yang tahan banting, menjadikan T-34 sebuah paket lengkap. Ia siap menghadapi ganasnya pertempuran sekaligus kejamnya alam Rusia.
Mesin ini tampak sempurna di atas kertas. Namun, realitas bagi para kru yang bertugas di dalamnya menceritakan kisah yang jauh lebih kelam. Soviet merancang T-34 untuk memenangkan perang, dan dalam proses itu, kenyamanan manusia harus dikorbankan total. Masuk ke dalam T-34 berarti masuk ke dalam lingkungan kerja yang brutal. Ruang interiornya sangat sempit dan menghimpit. Dinding baja menekan tubuh kru dari segala sisi. Saat mesin menyala, suara bising dan getaran memenuhi kabin tanpa ampun, membuat komunikasi verbal menjadi tantangan fisik tersendiri. Ventilasi udara bekerja seadanya, membiarkan asap mesiu sisa tembakan memenuhi paru-paru penembak setelah pertempuran panjang. Mimpi buruk berlanjut di kursi pengemudi. Mekanisme transmisi tank ini sangat kasar. Tuas persneling seringkali macet dan membutuhkan tenaga fisik luar biasa untuk digerakkan. Pengemudi T-34 bahkan lazim membawa palu godam di samping kursi mereka. Mereka harus memukul tuas itu dengan keras hanya untuk memindahkan gigi. Mengendarai tank ini menguras tenaga otot sama banyaknya dengan tenaga mental. Situasi bertambah rumit bagi sang komandan. Pada varian awal T-34-76, insinyur Soviet menerapkan desain kubah yang hanya memuat 2 orang. Ini adalah cacat fatal dalam efisiensi tempur. Komandan tank memikul beban ganda yang berlebihan. Dia harus mengamati medan perang, memberi perintah kepada pengemudi, sekaligus berperan sebagai penembak meriam utama. Fokusnya terpecah. Saat dia membidik musuh, dia kehilangan kesadaran situasi di sekitarnya. Saat dia memimpin taktik, meriamnya diam. Beban kognitif ini sering membuat reaksi T-34 menjadi lambat di tengah kekacauan pertempuran. Kualitas produksi juga mencerminkan urgensi masa perang. Pabrik-pabrik Soviet mengejar target kuantitas di atas segalanya. Akibatnya, sentuhan akhir pada tank ini seringkali terlihat kasar. Sambungan las kadang memiliki celah, membiarkan air hujan atau udara beku musim dingin merembes masuk membasahi kru. Baja pelindung seringkali memiliki permukaan yang tidak rata. Jadi, T-34 adalah paradoks. Ia adalah mahakarya teknik yang melindungi krunya dari peluru musuh. Namun di saat yang sama, ia menyiksa mereka dengan kondisi operasional yang ekstrim. Tank ini menuntut ketahanan fisik dan mental absolut dari setiap manusia yang mengawakinya. Teori dan spesifikasi hanyalah angka sampai besi bertemu besi di medan perang. Kita akan melihat 3 momen kunci yang membuktikan bagaimana T-34 mengubah jalannya sejarah militer. Momen pertama membawa kita ke hutan Msensk, Oktober 1941. Di sini, Brigade Tank keempat pimpinan Mikhail Katukov memberi pelajaran keras kepada pasukan Panzer Jerman. Katukov menyadari keunggulan tanknya dan memanfaatkannya dengan cerdik. T-34 bersembunyi di balik pepohonan tebal, menggunakan kamuflase alam untuk menyatu dengan lingkungan. Saat kolom Panzer Jerman melintas, T-34 membuka tembakan dari jarak jauh. Meriam 76 mm-nya merobek lapisan baja Panzer 3 dan 4 dengan mudah. Ketika pasukan Jerman mencoba membalas, mereka menyaksikan pemandangan yang meruntuhkan moral. Peluru mereka menghantam baja miring T-34 dan memantul begitu saja ke udara. Pasukan Soviet menembak, bermanuver mundur, lalu menyerang dari sisi yang berbeda. Ini adalah bukti pertama bahwa T-34 memegang kendali penuh atas teknologi tank di awal perang. Namun perang terus berevolusi. Tahun 1943, Jerman merespons dengan monster baru, tank Tiger dan Panther. Situasi di Kursk, tepatnya di ladang Prohorovka, menuntut taktik yang sama sekali berbeda. Di sini, meriam standar T-34 kehilangan taringnya. Baja depan Tiger terlalu tebal untuk ditembus dari jarak aman. Hadapi ancaman ini, komandan tank Soviet memanfaatkan satu-satunya keunggulan yang tersisa, kecepatan. Mereka memerintahkan pengemudi untuk menginjak gas dalam-dalam. Ratusan T-34 menyerbu melintas padang rumput terbuka, menerobos hujan peluru untuk menutup jarak. Mereka memaksa pertempuran jarak nol atau brawling. T-34 bermanuver lincah di antara formasi tank berat Jerman yang lambat, lalu menghajar sisi samping dan belakang Tiger yang lebih tipis. Kuantitas dan agresivitas menjadi senjata utama. Pasukan Soviet menenggelamkan kualitas teknis Jerman dengan gelombang serangan yang tanpa henti. Puncaknya terjadi pada tahun 1944 dalam Operasi Bagration. Saat itu, T-34 telah berevolusi menjadi varian T-34-85. Insinyur Soviet akhirnya memperbaiki kelemahan fatal pendahulunya. Kubah baru kini memuat 3 orang, membebaskan komandan untuk fokus memimpin strategi. Meriam 85 mm yang lebih besar kini sanggup menjebol pertahanan tank berat Jerman dari jarak wajar.
Dengan mesin baru ini, Tentara Merah menerapkan doktrin Deep Battle atau pertempuran dalam. T-34-85 melaju kencang, menembus pertahanan musuh, dan terus bergerak ratusan kilometer ke wilayah belakang Jerman. Mereka menghancurkan jalur suplai, memutus komunikasi, dan menciptakan kekacauan total di garis belakang Jerman. Pada tahap ini, T-34 bukan lagi sekedar petarung, melainkan ujung tombak strategis yang meruntuhkan Wehrmacht dari dalam. Hooray! Pada akhirnya, hasil perang ini ditentukan oleh dua filosofi industri yang bertolak belakang. Jerman memandang tank sebagai sebuah karya seni presisi layaknya jam tangan Swiss. Mereka membangun mesin yang sangat rumit, canggih, dan menuntut perawatan tinggi. Setiap unit menjadi aset yang sangat berharga dan sulit tergantikan di medan laga. Uni Soviet memilih jalan yang sama sekali berbeda. Mereka melihat tank sebagai amunisi. Mereka membangun palu godam. Desain T-34 mengutamakan kesederhanaan di atas segalanya. Fokus utama mereka terletak pada kemudahan manufaktur. Garis perakitan di pegunungan Ural terus bekerja tanpa henti, memuntahkan ribuan unit baru setiap bulan untuk menggantikan yang hilang. Angka statistik memperjelas realitas ini. Industri Jerman berjuang keras memproduksi ribuan Panzer dan Tiger dengan segala kerumitannya. Soviet menjawab tantangan itu dengan puluhan ribu T-34. Kehilangan satu batalion tank bagi Jerman menjadi bencana logistik yang fatal. Bagi Soviet, itu hanyalah angka statistik yang segera tertutup oleh gelombang kiriman tank baru dari pabrik. T-34 memenangkan perang karena ia menemukan titik keseimbangan paling krusial dalam perang total. Ia memiliki daya tembak yang memadai, perlindungan yang solid, dan mobilitas yang superior. Ia adalah senjata yang cukup baik yang tersedia dalam jumlah luar biasa banyak. Kuantitas itu sendiri pada akhirnya menjadi kualitas penentu kemenangan. Warisan tank ini berdiri tegak melampaui masa baktinya. Hingga hari ini, T-34 masih dipajang sebagai monumen di berbagai kota dari Volgograd hingga Berlin. Besi tua ini menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang dan berdarah di front timur. T-34 lebih dari sekedar kendaraan tempur. Ia mendefinisikan ulang cetak biru tank tempur utama atau main battle tank yang kita kenal sekarang. Ia mengubah peta kekuasaan Eropa selamanya. Mesin inilah yang menahan badai serangan di gerbang Moskow, membalikan arus perang di dataran Rusia, dan memimpin barisan depan hingga ke jantung Berlin. Menurut kamu, dalam perang modern hari ini, mana yang lebih penting? Keunggulan teknologi mutlak seperti tank barat, atau kemudahan produksi massal seperti filosofi Soviet ini? Tulis pendapat dan argumen kamu di kolom komentar. Tekan tombol like kalau kamu menikmati bedah sejarah taktis ini. Dan pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan analisis mesin perang legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.